kan kalian bisa baca sendiri. Ya, bisa baca sendiri tentang seminar PPG ini. Dipelajari, dicermati, lalu kita melaksanakan sesuai dengan pedoman atau panduan seminar PPG. Nah, kalau dari daftar isi untuk orientasi itu, ini saya kira di buku satu ini. Ada pendahuluan, prosedur pelaksanaan seminar PPG, terus tanggung jawab dan tugas mahasiswa, dosen pembimbing seminar, dosen non-DPS, guru pamong, guru non-guru pamong, atau praktisi pendidikan. Jadi sudah jelas tertera di dalam buku ini ya, tugas tanggung jawabnya mahasiswa apa. DPS, saya DPS, dosen pembimbing seminar apa, dan sebagainya. Lalu ada penilaian seminar PPG. Itu meliputi komponen penilaiannya apa saja, lalu prosedurnya bagaimana, dan panduannya juga ada di buku ini. Nah, semua mahasiswa harus mempelajari ini supaya terarah apa-apa yang perlu dikerjakan. Kita baca satu persatu. Kalau masalah pengertian guru adalah kita lewati ya. Iya. Yang ini saja, yang langsung berkaitan dengan kita, landasan, undang-undang, dan sebagainya, kita lewati saja. Pengertian seminar PPG. Seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PPG. Melalui seminar PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman berbasis data, serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk peningkatan berkelanjutan. Memang salah satu tujuan adanya refleksi itu supaya berikutnya menjadi lebih baik, begitu. Tujuannya adalah agar mahasiswa terampil melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG. Refleksi dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti program PPG. Kalian di semester 1 sudah lulus semua kan ya mata kuliahnya? Sudah Bu, sudah semua Bu. Ya, ada berapa itu waktu semester 1? Ada 7. 7. 7 atau 8? 7 Pak. 8 sama PPL. Ya, 8. 7 atau 8? Termasuk PPL. Masih menghitung Bu, maaf. Ya, enggak apa-apa. Filosofi. Yang penting refleksi itu dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti program PPG. Ada 7 Bu. 7 dengan PPL. Iya. 7 dengan PPL. Ya. Lalu sistem seminar PPG. Pada seminar PPG ini mahasiswa dibimbing melakukan refleksi. Mbak, kalian kan sudah paham ya apa yang dimaksud dengan refleksi?
Iya, Bu. Ya, Oke. refleksi itu melihat ke belakang terhadap apa yang sudah kita lakukan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, supaya untuk kedepannya itu kekurangannya bisa kita perbaiki sehingga menjadi lebih meningkat. Nah, itu refleksi. Pada seminar PPG ini, mahasiswa dibimbing melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar setiap mata kuliah yang telah ditempuh pada semester 1 dan sedang ditempuh pada semester 2 dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran yang diperoleh dari setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah direfleksi dalam satu kali pertemuan. Berarti pada satu kali pertemuan itu kita isinya adalah merefleksi setiap mata kuliah, merefleksi mata kuliah yang sudah kita tempuh. Kemudian hasilnya diunggah pada jurnal refleksi. Proses refleksi didampingi oleh dosen pembimbing seminar atau DPS. Adapun proses unggah hasil refleksi ke jurnal refleksi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Jurnal refleksi merupakan portofolio digital atau e-portofolio yang menggambarkan peningkatan kemampuan berdasarkan hasil refleksi diri terhadap pengalaman belajar serta artefak-artefak pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah. Secara garis besar, artefak pembelajaran dapat dipilah menjadi 3 kategori. 1, artefak pembelajaran terkait pengembangan diri. 2, terkait perkuliahan. Dan 3, terkait praktik lapangan. Artefak pembelajaran yang terkait dengan pengembangan diri mencakup hasil refleksi diri dengan bukti dukung berupa dokumen yang memuat target atau goal setting yang ingin dicapai mahasiswa sebagai calon guru, instrumen asesmen untuk melihat pengembangan diri, serta dokumen lain yang terkait dengan pengembangan diri. Sedangkan artefak pembelajaran terkait perkuliahan mencakup hasil refleksi diri dengan bukti dukung berupa dokumen tugas-tugas mata kuliah, refleksi akhir dan tengah semester, serta dokumen lain yang terkait dengan perkuliahan. Sedangkan artefak pembelajaran terkait praktik lapangan mencakup hasil refleksi diri dengan bukti dukung berupa laporan observasi kelas dan sekolah, dokumen pembelajaran peserta didik, foto dan video praktik pembelajaran. Waktu praktik pembelajaran di semester 1 kan punya videonya kan ya? Iya, Bu, ada. Iya, ada, Bu. Agung punya, Agung. Ada, Bu, videonya, Bu. Ya, jadi masing-masing yang DPL-nya saya itu sudah punya semua ya, termasuk Ajib, Bagus itu ya. Oke. Ya, Bu, sudah punya semua. Ya, alhamdulillah kalau punya, karena diperlukan. Itu yang berhubungan dengan artefak pembelajaran yang terkait dengan praktik lapangan. Jadi bisa berupa foto, bisa berupa dokumen waktu pembelajaran dengan peserta didik, bisa berupa video praktik pembelajaran, berupa
perangkat pembelajaran juga, yaitu materi pembelajaran yang dirancang dan atau dikembangkan, hasil wawancara dengan peserta didik atau orang tua, catatan anekdotal tentang kembang peserta didik. Tahu yang dimaksudkan dengan catatan anekdotal? Belum, Ibu. Belum. Belum. Iya, belum. Anekdotal itu mencatat hal-hal yang luar biasa yang ada di kelas, misalnya kalian sedang mengajar, tiba-tiba satu anak itu yang biasanya ceria, selalu aktif, tiba-tiba dia murung, tidak aktif, misalnya seperti itu. Itu semuanya yang dimaksudkan dengan artefak, ya, artefak pembelajaran. Jadi yang disebutkan tadi itu contoh artefak, misalnya video praktik pembelajaran atau foto dan sebagainya. Artefak itu ya itu terdapat dalam LMS mata kuliah, dapat diunduh sesuai keperluan sebagai bahan refleksi. Jadi dapat diunduh dari LMS untuk refleksi atau sebagai bukti dukung refleksi diri. Prosedur pelaksanaan seminar, nah ini penting supaya kita pelaksanaannya sesuai dengan prosedur. Tahapannya itu 1, review pengalaman belajar. Review pengalaman belajar. Kalian kan bisa baca sendiri kan ya selengkapnya seperti apa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, karena sudah punya materinya semua. 1, review pengalaman belajar. Ya, satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain bisa saling bertanya, saling diskusi supaya semuanya jadi sama-sama baik. Review pengalaman belajar. Pada tahap ini, mahasiswa mereview seluruh pengalaman belajar mereka untuk setiap mata kuliah yang telah ditempuh pada semester 1 dan yang sedang ditempuh pada semester 2. Jadi bisa mereview dari semester 1 maupun yang sedang ditempuh pada semester sekarang. Aktivitas mereview seluruh pengalaman belajar dapat dilakukan dengan mengingat kembali praktik-praktik baik atau pengalaman mengesankan. Jadi ada yang pengalaman mengesankan yang diperoleh dalam suatu mata kuliah. Mahasiswa dapat membuka kembali artefak-artefak pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya dalam LMS guna membantu mengingat kembali pengalaman belajar pada suatu mata kuliah. Selanjutnya mahasiswa memilih 1 atau 2 pengalaman belajar yang akan direfleksi lebih lanjut. Itu yang pertama. Kedua, refleksi pengalaman belajar. Setelah memilih pengalaman belajar apa, tadi ada kata yang mengesankan, bisa memilih 1 atau 2, kemudian 2, merefleksi pengalaman belajar. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dipilih. Jadi pengalaman belajar dari semester 1 atau yang sedang ditempuh, dipilih mana yang paling mengesankan. Kemudian kita memasuki tahap kedua, yaitu melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dipilih tadi. Aktivitas refleksi pengalaman belajar dilakukan dengan berusaha menjawab pertanyaan A, apa yang telah terjadi? B, mengapa hal tersebut dapat terjadi?
dari pertanyaan butir A dan B, mahasiswa akan memahami secara mendalam permasalahan atau pengalaman baik yang diperoleh dari suatu mata kuliah. Mahasiswa juga dapat menghubungkan satu pengalaman belajar dengan pengalaman belajar yang lain dari satu mata kuliah atau lintas mata kuliah untuk memperoleh rangkaian pengalaman belajar yang komprehensif. Lalu yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa menanyakan artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mahasiswa disarankan mencermati kembali artefak pembelajaran mata kuliah terkait. Memilih beberapa di antaranya yang sesuai dengan pengalaman belajar yang akan direfleksi. Menganalisis keterkaitannya dengan pengalaman belajar, kemudian menyusunnya sebagai bukti dukung hasil refleksi. Nah, yang terakhir 4 adalah unggah hasil refleksi dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ya misalnya bukti-bukti artefak itu. Mahasiswa menuliskan hasil refleksi dalam form refleksi yang telah disediakan, kemudian mengunggah form tersebut beserta dokumen pendukungnya ke jurnal refleksi. Sedangkan formatnya ini, berikut disampaikan format isian refleksi terhadap pengalaman belajar setiap mata kuliah. Nama mata kuliah, tinggal nulis namanya yang mau direfleksi itu apa. Lalu review pengalaman belajar. Tuliskan hasil review berupa pengalaman belajar yang dipilih untuk direfleksi lebih lanjut. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Yang ketiga adalah refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Tuliskan refleksi terhadap pengalaman belajar terpilih. Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa penting? Lalu dianalisis. Pada tahap ini perlu mencantumkan visual artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar atau tautannya di sini beserta analisis Anda terhadap artefak pembelajaran tersebut. Terakhir, good practice, pembelajaran bermakna atau praktik baik. Tuliskan garis besar makna yang diperoleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah ini. Bagaimana saya akan menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru, serta membawa perubahan terhadap siswa. Nah, ini langkah-langkah menulis refleksinya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita bahas bersama-sama.
Jadi format isian refleksi diri terhadap pengalaman belajar setiap mata kuliah mengikuti prosedur seperti yang tertera pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Untuk mata kuliah ini, seminar PPG itu hanya 1 kali dalam seminggunya ya, seminggu 1 kali. Iya, Bu. Iya, Bu, 1 minggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Sedangkan yang mata kuliah pengembangan sosial emosi itu bagaimana itu? Apakah seminggu tetap 2 kali? Kemungkinan masih 2 kali itu, Bu. Masih 2 kali tapi menggunakan Zoom ya. Iya, Bu. Iya, melanjutkan pertemuan 7 dan 8, Bu. Jadi untuk pertemuan 7 dan 8-nya itu UTS. Setelah itu break dulu, lanjut lagi setelah PPL. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Berarti kan kemarin kosong ya kemarin ya. Kemarin pertemuan berapa sebetulnya? 7. 7. Berarti harus diisi ya paling tidak Iya. besok ya, Iya, Bu. Kamis. Pertemuan 7 Kamis besok, lalu setelah itu UTS. Iya. Ada UTS itu. Ada UTS-nya? Ada, Bu. Ada. UTS-nya kan ada soalnya di LMS ya. Iya. Tapi waktu UTS tidak ada pembelajaran tatap muka dengan saya. Tatap maya maksudnya, tatap maya dengan saya. Biasanya kalau UTS kami mengerjakan soal di LMS itu, Ibu. Oh, tidak ada pertemuan dengan dosennya ya. Iya. Baik. Setelah UTS, terus istirahat dulu. Iya. Oh, oke. Istirahat dulu sampai PPL selesai. Iya, Bu, betul. Oh ya. Nah, berarti besok kita ada pertemuan untuk pertemuan 7 ya, karena kemarin kosong. Iya. Ya. Terus untuk besok yang membuat Zoom-nya siapa? Bu Kiki atau mahasiswa? Bu Kiki, Bu. Kemungkinan Bu Kiki, Bu, kalau besok, Bu. Iya. Kiki. Berarti besok kita ketemu di Zoom mata kuliah pengembangan pembelajaran sosial emosi. Jam berapa besok ya? Jam 14.20. Di jadwal. Kamis. Nggih, jam 14.20. Jam 14.20 ya. Ya, jadi tabel 21 ini, tabel 2.1 adalah format isian refleksi diri. Jadi harus mencakup ini semua ya, refleksinya kalian ya. Iya. Pokoknya dibaca yang cermat. Kalau misalnya belum jelas, kita diskusi bersama. Iya, Bu. PPL-nya Agung di mana PPL-nya? Di Banyuwangi, Bu, SD Kepatian, Bu. Oh, SD Kepatian. Padahal Agung aslinya bukan Banyuwangi ya? Saya asli Banyuwangi, Bu. Oh, Banyuwangi. Iya. Tapi tempat PPL sama rumah itu agak jauh, Bu. Sekitar hampir 1 jam, Bu. Oh, 1 jam. Lumayan. Iya. Nah, di Jember Agung kos. Kalau di Jember itu sama Mas Fuad itu, Bu, nyewa rumah, Bu.
Sama siapa? Sama Fuad, Bu. Oh, Fuad ya. Oke. Ya. Fuad ada di mana sekarang? Sama Bu di Banyuwangi juga. Oh, di Banyuwangi. Satu tempat PPL sama saya. Oh, enak ya, ada temannya. Iya, Bu. Ya, tadi isian dari refleksi setelah mahasiswa melaksanakan refleksi diri untuk seluruh mata kuliah sebagaimana di atas, menjelang akhir semester, mahasiswa menyusun desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Penyusunan desain invensi atau inovasi dan rencana tindak lanjut ini didasarkan pada penentuan pengalaman dan praktik pembelajaran terbaik yang pernah dialami mahasiswa. Penyusunan desain invensi atau inovasi dan rencana tindak lanjut dilaksanakan dengan mengikuti 5 prosedur yang sudah ditentukan. Nah, ini dia ada 5 prosedur, 7, 6 sampai 10. Nggak tahu ini maksudnya 1, 2, tapi habis 1, 7 ini. Mungkin 2 maksudnya ya. Itu habis nomor 1, nomor 7. Kemungkinan salah tulis itu, Bu. Ya, salah tulis. Ya. Iyalah, ini maksudnya di akhir semester. 10. Berikut disampaikan format isian desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Nah, ini di tabel 2.2. Format isian desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Pengalaman yang paling bermakna apa? Tuliskan pengalaman pembelajaran yang paling bermakna. Bermakna itu paling bermakna, paling berarti dalam kehidupan kalian. Artinya dalam pengembangan profesi sebagai calon guru atau sebagai guru yang paling mengesankan. Ini dalam prosedur pelaksanaan refleksi diri untuk setiap mata kuliah ini DPS berperan membimbing mahasiswa dalam mereview pengalaman belajar, merefleksi pengalaman belajar, menganalisis artefak pembelajaran, mendesain inovasi dan invensi pembelajaran, serta menyusun rencana tindak lanjut. Adapun pengunggahan hasil refleksi dan artefak pembelajaran pendukung refleksi ke jurnal refleksi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Nah, supaya DPS berperan, supaya bisa membimbing, maka sebelum membimbing perlu setiap mahasiswa itu presentasi. Kira-kira apa yang sudah ditulis, lalu kita diskusi bersama. Saya juga membaca dan memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik itu maksudnya kalau dirasa tulisannya kurang tepat, sebaiknya dengan kata-kata yang apa, atau ini perlu dibuang, diganti apa, dan sebagainya. Itu proses membimbingnya. Kalau mahasiswa belum sama sekali menulis, bagaimana membimbingnya, kan susah. Jadi dipresentasikan dulu per individu. Nah, selama presentasi, DPS sambil membimbing. Ini begini, ini maksudnya apa? Oh, kalau itu kan mestinya begini. Nah, itu maksudnya memberi umpan balik. Paham maksud saya? Paham. Baik. Ya. Setelah semuanya beres, nah, melalui diskusi dengan teman sejawat, melalui pembimbingan dengan DPS,
baru kalian itu mengunggah hasil refleksi tadi itu beserta artefak pembelajaran pendukungnya ke jurnal refleksi. Jadi tidak langsung tiba-tiba mengunggah, tapi harus kita diskusikan dulu. Mungkin ada sesuatu yang belum tepat, pembimbing bisa membimbing, teman sejawat juga bisa memberikan masukan. Pembimbingan oleh DPS dilakukan dengan metode diskusi. Nah, ini belum saya baca, tapi betul ya apa yang dikatakan tadi. Dengan diskusi. Proses diskusi dapat melibatkan teman sejawat, dapat melibatkan teman kalian semuanya. Dosen, guru, atau siapapun yang dianggap dapat memberikan kontribusi memadai terhadap proses refleksi diri. Kalau teman yang lain yang tidak masuk grup di sini atau dosen mungkin sulit ya, karena mereka juga sibuk sendiri-sendiri ya. Iya. Ya paling tidak ya kita lah diskusi bersama. Berarti ada 6 orang dengan saya. Secara garis besar, prosedur seminar PPG dapat dilihat pada bagian berikut. 1. Pertama, review pengalaman belajar. Tadi sudah kita bahas. Dipilih pengalaman belajar yang mana yang paling mengesankan. Sampai menyusun rencana tindak lanjut. Dilakukan terhadap seluruh mata kuliah yang ditempuh. Sedangkan desain invensi atau inovasi pembelajaran dilakukan di akhir semester. Prosedur seminar PPG. Seminar PPG ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 dengan beban studi 1 SKS. Pertemuan untuk seminar PPG dilaksanakan 1 kali per minggu dengan rincian waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit tugas mandiri. Tatap muka dilakukan dengan metode diskusi bersama dosen pembimbing dan teman sejawat yang tergabung dalam kelompok yang sama. Materi diskusi pada setiap kali pertemuan pertemuan tatap muka adalah refleksi terhadap satu mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester 1 atau sedang ditempuh pada semester 2 selama pelaksanaan program PPG. Ini kok 100 menit ya, kalau di jadwalnya Bu Linda 50 menit yang diberikan ke saya. Iya. 1 SKS. Kalau dari Bu Linda itu ini jam 12.30 sampai 13. 13.20. Iya.
Kalau tabel 23 ini sajian materi yang direfleksi pada setiap pertemuan. Sebentar, kalau di Bu Linda kan cuma 50 menit jadwal saya. Terus bagaimana ini 100 ternyata. Di Iya, jadwal Bu. yang kami dapat juga 50 menit. 50 menit, Bu, sama. Ya tadi saya baru datang dari kampus ini. Hampir ya duhur itu. Terus Iya. mepet. Oh, saya kalau sholat lama apalagi duhur. Ya sudah, wong cuma 50 menit saya tak buka Zoom dulu. Kalau Iya. 100 menit banyak terlambatnya nanti. Tapi kita tidak salah, wong Bu Linda memberi 50 menit. Iya, Bu. Iya, iya. Ini Jadwal. nanti kembali lagi ke kampus, Bu. Ya, Kembali lagi ke kampus habis ini, Bu. saya Iya. tak buat online. Saya buat online nanti suatu saat mungkin saya buka Zoom-nya di kampus saja sudah. Kalau 50 menit kan cepat. Iya. Ini prosedurnya. 1. Orientasi mata kuliah seminar PPG. Ya, pertemuan kita hari ini cuma ini. Orientasi mata kuliah seminar PPG kan sudah ya. Ibaratnya supaya tahu apa sih seminar PPG itu. Nah, yang nomor 2, pertemuan kedua adalah merefleksi filosofi pendidikan. Ternyata di sini sudah ada, sudah diatur sedemikian rupa. Nomor 3, peserta didik dan pemahamannya. Dan seterusnya sampai Pertemuan 16. iya, sampai 16 UAS. Ternyata tidak ada UTS-nya. Mau UTS apa? Kan cuma seminar ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan, refleksi ini dulu ya, filosofi pendidikan. Iya, Bu. Iya, Bu. Refleksi pendidikan, nanti sekilas, ya bukan sekilas, masalahnya waktunya 50 menit juga terlalu sebentar kalau sudah disuruh presentasi. Yang presentasi 10 orang misalnya, 5 orang. 5. Ya enggak apa-apa, singkat-singkat gitu saja ya. Iya, Bu. Ya. Oke, Bu. Ini. Sajian aktivitas belajar dan alokasi waktu pembelajaran pada setiap pertemuan. 1. Orientasi mata kuliah seminar PPG. 1. Menyimak penjelasan tentang ruang lingkup seminar PPG dan jurnal refleksi. Sudah. Terus kalian perlu mengisi form pretest tentang makna guru menurut mahasiswa sebelum melakukan refleksi. 3. Pretest menuliskan pandangan awal mahasiswa tentang makna guru. Oh, ini alokasi waktu. 1 kali 50 menit tatap muka, orientasi mata kuliah. Lalu 1 kali 60 menit tugas terstruktur, mempelajari panduan seminar PPG. Lalu 1 kali 60 menit tugas mandiri, mempelajari hal-hal lain terkait bahan kajian dalam seminar PPG. Jadi ini, terus yang pertemuan 2, refleksi pengalaman belajar mata kuliah filosofi pendidikan. 1. Mereview pengalaman belajar mata kuliah filosofi pendidikan dan memilih pengalaman belajar yang akan direfleksi lebih lanjut. Ya, mungkin di filosofi itu ada beberapa pengalaman belajar, dipilih saja mana yang mau diberi refleksi. 2. Merefleksi pengalaman belajar yang dipilih dari mata kuliah filosofi pendidikan. 3. Menganalisis artefak pembelajaran yang diunduh dari LMS mata kuliah filosofi pendidikan. Jadi dulu-dulu yang sudah diupload bisa diunduh sebagai artefak pembelajaran. Waktunya 1 kali 100 menit tatap muka.
nomor 1 sampai 5 bersama DPS. Oh, nomor 1 sampai 5 bersama DPS. 454 mengunggah hasil. Oh, ini yang bersama DPS. 1 sampai 5. Maksudnya 1 sampai 5 itu yang mana? Mungkin pesertanya, Bu. Peserta 1 sampai 5, Bu. Mungkin ya. Oke. Tapi kalau melihat ininya kok bukan. Satu kali Bukan sih. nomor 1 sampai 5 bersama Bukan DPS. sepertinya. Nomor 6 mandiri. 4 sepertinya itu, Bu. Ya, nanti 4 kita saling sepertinya. mempelajari ya. Saya juga mau Iya. mempelajari. Ibu. Kalian Iya, juga Bu, mempelajari ya. Iya. Saya kan juga punya filenya. Rencana mau saya print saja. Kalau pakai file-file ini susah. Kalau di print enak. Tinggal buka-buka gitu. Iya. Nah, sama-sama mempelajari ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya. Berarti untuk pertemuan kedua minggu depan itu adalah merefleksi filosofi pendidikan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masing-masing sudah siap. Nah, tadi sudah ada rambu-rambu tulisan refleksinya. Terus masing-masing siap presentasi meskipun sebentar-sebentar. Ibaratnya 5 menit tidak apa-apa. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, meskipun banyak apa yang mau direfleksi, cukup minimal 1 saja yang diambil ya. Iya. Yang bagian mana? Jadi kalau Bu Linda tidak memberi jadwal lagi, berarti jadwalnya tetap seperti yang sudah di-share ini, ya. Iya. Iya, Iya. Bu. Baik, karena waktunya juga sudah habis. Kita kan juga bisa mempelajari sendiri kan, soalnya sudah ada bukunya ya. Iya, Iya. Bu. Nah, saya juga akan mempelajari sendiri juga. Kita insya Allah akan ketemu minggu depan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Bu Linda. Sebelum kita akhiri, Risma apakah sudah bisa mengupload di LMS bahwa ada bukti pembelajaran hari ini? Siapa tadi yang saya mintain? Alifin, Bu. Alifin, ya maaf. Maaf Alvin. Alvin Spaneng ini. Sudah Alvin. Tidak ada, Bu. Tidak ada bukti pembelajaran. Hanya absen LMS saja, Bu. Oh, Hanya punya kami saja begitu. Kalau untuk Zoom ini sudah saya record, Bu. Nanti akan saya upload di YouTube. Kalau mungkin nanti butuh bukti biar nanti ada di YouTube begitu, Bu. iya, iya. Oh, enggak ada upload fotonya dosen? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kan kalau di kelas itu kan selalu difoto saya itu. Iya, Bu. Kalau ini enggak ada ya? Tidak ada, Bu. Oh ya sudah. Saya hanya ingin memastikan saja bahwa kita sudah ada pembelajaran. Takutnya pas enggak diakui, takutnya begitu. Karena kalau di sister itu ya, meskipun mahasiswanya datang semua, tapi kalau dosennya tidak datang itu dianggap tidak ada pembelajaran. Kalau di sister, meskipun mahasiswanya tidak datang semua, tapi dosennya datang dan mengabsenkan mahasiswa, itu dianggap ada pembelajaran. Ya sudah, untuk orientasi saya kira cukup. Kalau kurang jelas bisa baca sendiri bukunya. Saya juga akan mempelajari juga. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pertemuan ini saya akhiri sampai di sini dulu. Bentar.
pertemuan ini saya akhiri sampai di sini dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih ya sudah dibuatkan Zoom-nya juga. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali.